Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sha'im wa huwa fi salasati mawadi' ashaddu istihbaban inda taghayyur al-fami min azmin wa ghairihi wa inda al-qiyam min an-nawmi wa inda al-qiyam ila shalah. Siwak itu mustahabbun, yaitu sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Amaliyah yang paling disenangi oleh Rasulullah itu adalah siwak. Fi kulli halin, kapan siwak itu disunnahkan? Fi kulli halin, yaitu di segala hal. Bermotor, tengah mancing, atau tengah jalan ke mall. Illa ba'da zawali lis-sha'im. Siwak itu disunnahkan dalam segala hal. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-sha'im. Dimakruhkan siwak itu setelah bergesernya matahari. Lis-sha'im, bagi orang yang berpuasa. Artinya udah masuk waktu duhur. Puasa sunnah, puasa fardu pun sama. Atau yang lain-lain, kalau sudah lengser matahari maka dimakruhkan dia bersiwak. Namun kemakruhannya itu hilang. Wa tazulul al-karahah bi ghurubis syamsi. Begitu matahari tenggelam maka hilang kemakruhannya. Wahtar Nawawi adamal karahah. Namun bagi Imam Nawawi sunnah secara mutlak. Jadi mau dipakai dua-dua boleh. Seandainya lepas duhur, tengah puasa, mau bersiwak, kalau gosok gigi, boleh-boleh saja, tidak makruh. Itu menurut Imam Nawawi. Ada juga yang mengatakan makruh. Jadi kalau bulan puasa, orang tidak mampu kering kena mulut, kumur-kumur, gosok gigi. Menurut Imam Nawawi. Wa huwa siwaku fi salasati mawadi' asaddu istihbaban. Yang paling disunnahkan itu ada 3. Inda taghayyuril famih min azmin il huwa sukutun tawidun. Jadi dalam 3 hal, 3 perkara yang sangat disunnahkan bersiwak, yaitu ketika berubahnya bau mulut, berdiam lama tak makan, 2-3 jam tak makan. Nah itu disunnahkan untuk bersiwak atau gosok gigi. Ketika ada perubahan bau mulut tersebut karena makan atau karena lama tidak makan, maka disunnahkan kita itu bersiwak gigi. Kemudian yang kedua disunnahkan untuk bersiwak itu indal qiyam al-istiqadh min naum. Ketika kita bangun tidur, wasalis indal qiyam ila shalah. Kemudian yang ketiga disunnahkan pula bersiwak itu ketika kita hendak sholat. Fardhon aw naflan, sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasatil madhkurah mimma huwa madhkurun fil mutawwilati ka qiraatil Qur'an. Termasuk juga dianjurkan untuk bersiwak ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Wasfirarul asnam, karena berubahnya warna gigi, yang awal putih jadi kuning. Wa yusannu ayyan biar siwak as-sunnah. Kemudian disunnahkan kita ketika memakai siwak itu niat bersiwak ketika kita tidak akan sholat. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, siwak itu tidak perlu niat lagi, sudah otomatis. Atau pas mau baca Al-Quran kemudian siwak. Dan cara bersiwak adalah wa yusfaqah biyaminihi wa yabda'u bil janibil ay. Dengan tangan kanannya kita memegang siwak, kemudian diawali dari mulut yang sebelah kanan, kemudian berputar ke kiri.
latifan, yaitu secara lembut, jangan kasar-kasar, pada geraham yang kanan, kemudian kepada yang kiri. Ketika kita tidak bersiwak, tidak gosok gigi, itu akan menyakiti, memisahkan kepada orang lain yang di sebelah. Yahrumu kana istaka bisiwaki ghairi. Bersiwak itu tidak hanya sunnah saja, tapi juga dihukumi haram. Kain istaka bisiwaki ghairihi, ketika dia itu memakai siwaknya orang lain. Ada siwak punya orang dipakai dia. Jadi itu hukumnya haram. Bila idrihi, tanpa diizin oleh orang tersebut yang mempunyai siwak. Wala alima ridhohu, dan dia tidak tahu bahwa orang yang mempunyai siwak itu meridhoinya. Kalau punya kawan, oh ini punya si Zaid, saya pakai siwak. Saya tahu mah dia tidak bakalan marah. Nah itu boleh. Tapi ketika kita tidak yakin kalau yang punya siwak itu tidak mengizinkan, maka tidak boleh.